Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka itu adalah orang-orang kafir lagi musyrik, orang-orang kafir musyrik, sudahlah kafir musyrik lagi. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang seperti itu, ittabi'u, ikut olehmu, ma anzalallah, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Ikutlah itu, apa yang diturunkan Allah itu. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh nenek moyangmu. Janganlah kamu mengikuti setan, jangan mengikuti jin, jangan mau menyembah berhala, menyembah patung. Tapi ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, mereka menjawab. Apa jawabannya ketika disuruh mengikuti itu? Mengikuti apa yang diturunkan Allah? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bal, tetapi nattabi'u, kami mengikuti, ma alfaina, apa yang kami temui, alaihi, atasnya, bapak-bapak kami. Apa yang telah kami temui dari bapak-bapak kami, itulah yang kami ikuti. Nenek moyang kami, bapak-bapak kami menyembah patung, menyembah berhala, menyembah setan, menyembah jin, maka kami ikut pula itu. Inilah jawaban daripada orang kafir yang musyrik. Lalu kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah dia akan tetap mengikut? Itu kan A. Apakah dia akan tetap mengikut? Seandainya bapak-bapak mereka la ya'qiluna, tidak mengerti, syai'an, sesuatu, apakah dia akan mengikut juga kepada bapak-bapak mereka walaupun mereka itu tidak mengerti tentang sesuatu? Wala yahtadun, dan juga mereka tidak mendapat petunjuk.
tidak mengerti tentang sesuatu, itu maksudnya dia tidak mengerti. Kenapa kalian menyembah setan? Kenapa kalian menyembah malaikat? Kenapa menyembah patung? Kenapa menyembah berhala? Kalau ditanyakan kepada mereka, dia tidak mengerti. Nah, dan tidak juga mendapat petunjuk. Tidak ada yang memberi petunjuk ke arah itu. Tidak ada punya dalil. Apa yang dilakukannya itu tidak berdasarkan kepada dalil-dalil yang benar. Nah, itulah yang dimaksud dengan penggalan ayat itu. Kemudian dilanjutkan oleh Allah menjelaskan tentang orang kafir, lagi musyrik. Kafir, musyrik. Karena ayat yang sebelumnya sudah menjelaskan orang-orang kafir itu membuat tanding-tandingan yang sama dengan Allah. Nah, itulah yang dijelaskan. Jadi sudah berulang kali Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan inilah jalan yang benar. Tapi mereka tidak mengerti, tidak mau patuh. Lalu apa kata Allah? Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir itu, orang-orang kafir yang musyrik itu perumpamaannya seperti apa? Kata Allah, kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Ta'obanya seperti Allah itu orang yang berteriak-teriak, memanggil-manggil, bima la yasma'u, kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar. Dia seolah-olah Nabi itu berteriak-teriak menyampaikan kebenaran kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar. Bima la yasma'u illa du'a wa nida'a, kecuali hanya dengan seruan-seruan, panggilan-panggilan dan seruan-seruan, kecuali dengan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Seperti orang berteriak-teriak memanggil sesuatu yang tidak mendengar. Sesuatu yang tidak mendengar, tidak memahami pendengaran maksudnya. Tidak memahami apa yang didengarnya itu. Nah, ini seperti hewan ternak, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa memahami apa yang didengarnya. Kecuali yang didengarnya itu apa? Doaan, panggilan-panggilan, wanidaan, dan seruan-seruan. Nah, misalnya kalau ibu, misalnya bapak memanggil hewan-hewan itu, memanggil tip, ada orang memanggil tip, bibi, nah, kan itu seru-seruan namanya itu. Memanggil kambing, be. Cuma itu dia mendengar suara tapi tidak diketahui. Coba dipanggil kambing itu misalnya, wahai kambing, pulanglah karena hari akan hujan misalnya. Nanti kedinginan, itu yang disampaikan kepada kambing, dia tidak akan mengerti suara itu didengarnya, tapi tidak dipahaminya. Nah, samalah itu, berteriak-teriak memanggil sesuatu yang tidak bisa memahami apa yang didengarnya. Dikatakan tidak bisa mendengar, kecuali hanya dengan seruan-seruan saja, atau dengan panggilan-panggilan, kadang-kadang dengan peluit, ya, atau dengan ketukan-ketukan. Kalau kita sudah biasa memanggil kambing dengan ketukan-ketukan, kalau hari sudah sore kita pukul-pukul, misalnya saya tempurung, itu dia akan berkumpul ke rumah. Setiap sore itu saja yang dibunyikan. Itu tandanya dia sudah disuruh berkumpul. Nah, itu namanya doa awanida.
Seperti itulah yang bisa didengar, tapi dia tidak mengerti. Kalau dengan suara kita panggil, pulanglah, hari akan hujan, nanti sebentar lagi akan gelap misalnya. Kambing dan sapi itu tidak akan mengerti apa yang kita katakan. Nah, jadi kata Allah membuat perumpamaan seperti itulah mengajak orang-orang kafir yang musyrik ketika di zaman Nabi itu. Apapun ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepadanya, dia tidak akan mau mengerti. Lalu apa yang dikatakan di ayat berikutnya? Summun, tuli ya dia, tuli, pakak telingo. Bukmun, bisu. Jadi summun, tuli, tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Bukmun, tidak bisa mengatakan hal-hal yang bermanfaat. Umyun, buta, dan mata hatinya tidak bisa melihat jalan-jalan kebenaran. Itu maksudnya summun, bukmun, umyun. Jadi orang yang seperti itu disebut oleh Allah summun, bukmun, umyun. Fahum la yaqilun, maka mereka tidak akan bisa mengerti, mereka tidak akan bisa mengerti, tidak mempergunakan akal. La yaqilun, mereka tidak akan bisa mempergunakan akalnya. Lanjut ayat berikutnya. Nah, itulah itu penjelasan tentang orang kafir musyrik. Bagaimana cara mengajaknya sangat sulit. Kalau kita baca dalil-dalil dia tidak akan mengerti. Dan dilanjutkan kepada topik yang lain. Topik yang lain lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja. Kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan rezeki untuk kamu yang bisa dimakan. Makanlah yang baik-baik, buah-buahan, sayur-sayuran, hewan ternak yang baik makan, yang punya nilai gizi, berprotein, ada mengandung multivitamin yang bisa untuk menjaga imunitas, misalnya menjaga imunitas tubuh kita. Makanlah yang baik-baik hingga kita tidak ditimpa oleh penyakit. Itu maksudnya diperintahkan kepada orang beriman. Kalau dulu kepada manusia, ya ayuhan nas dulu. Nah, ayat yang ke-168 itu diperintahkan kepada an-nas. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, halal lagi baik. Nah, dulu kepada seluruh manusia diperintahkan oleh Allah. Apa sebabnya? Supaya manusia itu jangan mengikuti bisikan-bisikan setan. So bisikan-bisikan setan adalah bisikan yang keji, ya, yang jahat dan keji, yang tidak baik dimakan juga. Nah, tapi ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanlah yang baik-baik, yang mempunyai nilai gizi dan vitamin, proteinnya bagus. Makan itu. Jangan diikuti orang-orang kafir yang musyrik, yang tidak tahu dengan halal haram. Washkuru lillah, setelah itu bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum, jika adalah kamu
Iyahu hanya kepada Allah saja kamu menyembah. Jadi orang-orang yang benar, kalau memang kepada Allah saja kamu menyembah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Itu maksudnya kenapa diperintahkan? Karena kita sudah disiapkan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah seluruh fasilitas kita untuk hidup di dunia ini sudah disediakan. Kita tinggal memanfaatkan lagi. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah. Ada dua yang diperintahkan kepada orang Islam itu sebenarnya. Yang pertama, bersyukurlah terhadap nikmat Allah dan bersabar terhadap ujian Allah. Nah, dua itu. Ya, yang lain itu ada di bersyukur dan bersabar. Kenapa kita bersyukur? Karena sudah banyak nikmat Allah yang kita manfaatkan. Kenapa kita bersabar? Karena setiap kita akan diuji oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi dua senjata itu diperintahkan oleh Allah. Sampai situ? Sampai situlah. Nah, sekarang kita ulang lagi dan nanti kita baca bergantian. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka menjawab, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, adakah dia akan tetap mengikut walaupun ada bapak-bapak mereka itu la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, tidak mempergunakan akal atau tidak mengerti tentang sesuatu dan tidak pula mendapat petunjuk. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir itu kamasalil ladzi yan'iku, tak banyak seperti orang yang berteriak-teriak memanggil bima la yasma'u, sesuatu yang tidak bisa memahami pendengaran yang didengarnya, illa doa awanida'a, kecuali hanya dengan panggilan-panggilan dan seruan-seruan. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, orang itu adalah dalam keadaan tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan bisa mempergunakan akal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan olehmu dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kamu kepada Allah saja kamu menyembah. Itu Bapak dan Ibu, mari kita coba membaca berganti-gantian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang telah Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka berkata,
kami mengikuti nenek moyang kami apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apakah walaupun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak mengerti tentang sesuatu dan tidak mendapat petunjuk. Ya. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yanhiqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'an. Dan perumpamaan orang-orang kafir seperti perumpamaan orang yang memanggil-manggil dan sesuatu yang tidak bisa mendengar. Summun illa du'a wa nida'a, kecuali dengan panggilan dan seruan. Summun umyun fahum la ya'qilun. Mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan mengerti. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskurullah. Ya